ulama besar Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Lalu ditanya sama jamaahnya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, apa hukumnya membacakan Yasin pada orang yang sakratul maut? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada hadis bunyinya inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan kepada orang yang meninggal. Ulama yang mengatakan hadis ini sahih, maka dia bacakan, maka perbuatannya itu sunnah, karena menurut dia ini hadisnya sahih. Orang yang tidak mengakui hadis ini, dia mengatakan perbuatan itu bid'ah. Artinya apa? Satu perbuatan bisa sunnah menurut sebagian orang, bisa bid'ah menurut sebagian orang. Tidak sepakat orang. Jadi kalau saya ditanya, menurut Ustaz Somad, membacakan surat Yasin untuk orang meninggal itu apa? Menurut saya sunnah, karena saya mengikut ulama yang mensahihkan hadis itu. Tapi menurut teman saya itu bid'ah. Iya bid'ah menurut dia tidak bisa bid'ahkan saya. Karena kalau dia katakan Abdul Somad kau pelaku bid'ah, bid'ah berarti dolalah, dolalah berarti finnar. Itu sama artinya dia mengatakan kau Abdul Somad masuk neraka, nerakaku bukan nerakamu. Bagi engkau aku bid'ah, tapi tidak. Ada hal-hal yang kita sepakat. Kalau kita tidak sepakat dengan sesuatu, maka itu disebut dengan khilafiyah. Ini perbedaan mazhab. Tapi sholat subuhnya wajib. Masalah kunutnya khilafiyah, masalah usollinya khilafiyah, masalah zikir setelah sholat menurut mazhab Hambali jahar, subhanallah subhanallah subhanallah. Menurut mazhab Syafi'i jahar untuk ngajar makmum. Kalau makmumnya sudah paham, sir. Ustaz Somad kalau jadi imam zikirnya jahar apa sir? Saya jahar. Kenapa jahar? Karena makmum saya 3. Yang pertama mu'allaf yang baru masuk Islam, dia nggak tahu bacaannya. Yang kedua anak kecil yang datang, anak kecil. Setelah pulang nanti dia ditanya sama ibunya, tadi zikirnya apa nak? Nah dia nggak dengar. Kalau dia dengar pasti dia jawab subhanallah subhanallah subhanallah. Anak, masya Allah. Yang ketiga, dia bukan anak kecil, dia juga bukan mu'alaf, tapi subuh inilah subuh pertama kali dia sholat, dan dia nggak tahu bacaannya. Maka saya jaharkan itu untuk mengajar makmum. Makmum kan udah tahu Pak Ustadz. Sebelum angkat takbiratul ihram, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan saf. Apakah ada orang Islam yang nggak tahu? Semua orang Islam sudah tahu. Saya belum pernah sholat lalu imamnya ngomong, mohon maaf jamaah, saya nggak perlu meluruskan shaf, kan udah tahu semua kan? Kenapa diulang-ulang terus? Sawus sufuf, karena itu sunnah. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Selesai itu tadi imam berdoa, saya ikut aminkan. Kalau banyak orang tidak mau lagi mengaminkan doa imam. Pas ditanya, kamu kok nggak ngaminkan? Alah, doa yang lamanya belum makbul Pak Ustaz. Kamu kenapa nggak ikut baca doa sama imam? Kami beda visi misi Pak Ustaz. Imamnya minta hujan, saya jual es krim. Yang kita mintakan itu bukan hujannya, rahmatnya. Rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz ikut amin dengan imam tadi? Sebab kata Nabi, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya podo, sami mawon. Maka imam membaca doa, saya ikut aminkan. Apa susahnya bilang amin? Amin. Oh saya lupa, tadi yang baca doa saya diminta imam. Gak mungkin saya tolak. Gak mungkin ketika saya disuruh baca imam tadi berani nyuruh-nyuruh saya. Enggak, saya taat sama imam. Imam bilang baca, siap imam. Saya baca doa.